bencana bisa membuka celah, Bung Indra. Celah ancaman keamanan, penyusupan intelijen asing. Melalui apa? Relawan. Padahal dia adalah intelijen asing. Itu harus didata tuh, relawan asing tuh. Dan itu pasti dilakukan oleh agen-agen intelijen. Saya terkejut ketika di bandara Sultan Iskandar Muda, loh, kok ini bukan merah putih, tapi bendera Singapura. Loh, ini negara Singapura udah pindah ke sini atau bagaimana? Di beberapa wilayah juga ketika ada tenda-tenda, loh kok ada tenda negara-negara lain? Kita sudah menetapkan kau mendarat di lapangan terbang ini. Dia nggak mau. Dia maunya ke lapangan terbang yang lain di satu tempat. Dia bikin sendiri. Ya. Nah, karena korps seninya kan bisa membuat lapangan terbang, Bu. Nah, itu berarti dia punya kepentingan. Mereka mengambil akses, memetakan, oh ini di sini ada ini. Nikel kan muncul ketika habis bencana di Sulawesi Tengah kan, gelondongan, kayu-kayu segala macam, kekayaan alam kita dilarikannya kemana kira-kira? Ya negara paling dekat. Singapura. Iya, terus kemana lagi? Ke Cina. Itu agak jauh. Ke Malaysia. Iya. Kalau gitu kita mau merdeka isu di Aceh seperti itu. Nah itu apa nggak ada kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak asing memicu ketidakstabilan tadi, konflik horizontal, dan juga penurunan kepercayaan kepada negara. Sobat Madilog, dalam catatan sejarah kita tahu bahwa banyak sekali kerajaan-kerajaan tumbang ataupun beralih ibu kotanya karena kejadian bencana alam. Baik itu di kerajaan-kerajaan di Nusantara maupun kerajaan-kerajaan di luar ya. Dan kita juga tahu bahwa ketika bencana terjadi, tidak semerta-merta negara-negara yang ditimpa bencana itu menyatakan keadaan darurat dan kemudian bencana nasional dan meminta tolong kepada dunia internasional. Ada apa di balik itu? Tentu masalah yang terkait dengan pertahanan negara, masalah yang terkait dengan keamanan negara, kekayaan yang hanya ada di wilayah-wilayah tersebut yang selama ini memang tidak bisa disentuh oleh negara-negara asing. Mungkin lewat citra satelit ada, tetapi tidak bisa lewat langsung katakanlah ke darat gitu. Nah, barangkali poin ini yang belum banyak diperbincangkan selama kita melihat, mengamati dan ikut berpartisipasi juga mendoakan, membantu ya korban Galodo, banjir besar yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan untuk membahas itu kita hadirkan analis pertahanan, keamanan, intelijen kita, dosen Universitas Nasional dan sekaligus juga jurnalis senior, Kakanda, abang kita, opung bagi beberapa orang barangkali. Selamat Ginting. Horas Bang. Horas, menjua-jua. Bang. Ya. Pertanyaan banyak orang kan kenapa bencana di 3 provinsi ini tidak menjadi bencana nasional? Apa alasan dibalik itu selain katakanlah orang menyebut ini bebali semua aja, ini masalah harga diri aja. Ya saya tentu ingin seperti Bung Indra bilang menyoroti dari sisi pertahanan keamanan negara yang belum banyak terungkap. Mengapa di sejumlah negara juga memilih hal itu dari sisi pertahanan keamanan negara. Kita pernah punya pengalaman di Aceh 2004 yang luar biasa di mana kemudian pihak asing banyak masuk. Di situ pun sebagai wartawan waktu itu saya terkejut ketika di bandara Sultan Iskandar Muda, loh kok ini bukan merah putih, tapi bendera Singapura. Loh ini negara Singapura udah pindah ke sini atau bagaimana? Di beberapa wilayah juga ketika ada tenda-tenda, loh kok ada
tenda negara-negara lain gitu kan. Nah, di situ saya kemudian berpikir, dalam setiap bencana pasti ada kepentingan asing di situ. Nah, jadi penanganan bencana ini tentu saja bisa kita teropong dari sisi pertahanan keamanan negara, dan ini pasti berfokus pada menjaga kedaulatan negara, kemudian stabilitas nasional, dan tentu saja keselamatan rakyat secara keseluruhan sambil tetap menjalankan prinsip kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat di dalam struktur negara, maka peran TNI dan aparat keamanan di dalam konteks pertahanan negara ini tentu menjadi komponen utama. Nah, termasuk di dalam membantu menanggulangi bencana alam, bencana sosial. Ini yang disebut operasi militer selain perang, OMSP. Nah, tugas lainnya adalah mengevakuasi korban, dan di situ banyak tentara, misalnya bidang kesehatan, tentara yang ada di Badan SAR Nasional, tentara yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lalu distribusi logistik, ya kan? Distribusi logistik ketika dalam keadaan bencana sulit juga sipil masuk di situ. Maka tentara masuk dalam distribusi logistik, seperti di Aceh misalnya, ya ketika jalan darat tidak bisa dilalui, jalan laut tidak bisa dilalui, otomatis melalui heli udara. Distribusi logistik juga dilakukan di situ. Dan tentu saja pengamanan wilayah terdampak yang pasti diperhitungkan juga dari sisi pertahanan keamanan negara, di samping menjaga objek vital nasional. Objek vital nasional jelas pelabuhan udara, pelabuhan laut. Kalau ada pasukan asing atau bantuan asing mau masuk, kan tidak bisa serta-merta di dalam kondisi kebencanaan itu kita bisa memberikan izin seperti izin hal yang biasa. Nah, di situ jika ada keterlibatan pihak asing, maka otomatis TNI harus masuk di dalamnya, karena aktivitas pihak asing bisa mengganggu kedaulatan kita. Maka semua bantuan dari asing misalnya harus di bawah kendali pemerintah pusat. Tidak bisa langsung dari asing diserahkan ke wilayah misalnya Provinsi Sumatera Barat, karena Sumatera makanannya, Utara, apalagi makanan ya? Iya, Aceh misalnya. Kalau kemudian bantuannya itu, mohon maaf, misalnya ada racun segala macam, seperti itu. Kemudian membuat ketergantungan pada asing ini juga harus dipikirkan. Karena itu betul-betul fungsi pertahanan keamanan negara di dalam kondisi kebencanaan, terutama bencana alam, adalah pengamanan wilayah dan kedaulatan negara. Karena bencana itu semua negara nih berpikirnya sama. Kalau dia militer pasti berpikirnya sama, bahwa bencana bisa membuka celah, Bung Indra. Celah ancaman keamanan. Ancaman keamanan? Iya. Misalnya penyusupan. Oke. Penyusupan intelijen asing. Melalui apa? Melalui proksinya. Misalnya relawan. Padahal dia adalah intelijen asing. Karena itu yang saya pahami pada saat meliput bencana tsunami di Aceh, itu harus didata tuh. Relawan asing tuh. Ya tentu mereka tidak akan mengaku bahwa saya intelijen, saya tentara asing yang kesini. Tidak. Mereka pakai identitas lain, dan itu pasti dilakukan oleh agen-agen intelijen. Nah, di sini
Di sini potensi juga mereka melakukan pelanggaran wilayah di laut, di udara, dan berpotensi juga Karena badan menyebarkan. intelijen asing kan nggak bisa masuk ke satu wilayah kan, Betul, tanpa ada persetujuan negara yang bersangkutan kan. betul, Identitasnya harus dibuka sebagai korp diplomatik kan. betul. Oke. Karena itu dia bisa juga melakukan penyebaran informasi palsu yang menyerang pemerintah satu negara. Bisa itu. Nah, maka langkah yang harus dilakukan pengawasan di pelabuhan udara, pelabuhan laut itu harus super ketat. Jangan. Jadi ganda ya, jadi ganda tugas dari TNI Polri kalau asing itu hadir. Begitu maksud Abang? Iya, karena lemah. Karena itu butuh betul-betul yang seperti Bung Indra bilang harus ada koordinasi antara militer, kepolisian, dan intelijen negara untuk mengendalikan akses wilayah-wilayah terdampak. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Termasuk misalnya, ada palang merah internasional, ada bulan sabit merah internasional masuk. Ya. Israel contohnya, dalam memperlakukan Palestina. Mereka tolak semua itu kan? Ditolak semua. Karena dianggap bahwa mereka pro-Palestina kan? Iya, seperti juga Iran ketika bencana, nggak boleh tuh masuk ke wilayah atau kota tertentu yang dianggap sebagai kota suci. Karena nanti, apalagi ini dalam kondisi perang generasi kelima, segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Karena itu pengaturan bantuan asing juga harus dikontrol sangat kuat. Bantuan dari negara asing boleh diterima, boleh. Tapi harus melalui mekanisme resmi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat. Lalu harus juga personel asing itu dibatasi ruang geraknya. Jangan masuk kemana-mana. Isu Aceh dulu, coba lihat. Kalau pesawat asing bisa masuk ke satu wilayah, dia bisa mengambil anak-anak di daerah bencana itu. Apalagi di Lamno ya, turunan Portugis itu ya. Iya, dibawa ke negara tersebut. Imigrasinya kan harus kuat. Maka di dalam kasus bencana biasanya imigrasi juga di hampir semua negara, termasuk negara-negara Eropa, langsung di backup oleh militer. Supaya tidak kecolongan. Apalagi misalnya menggunakan pesawat-pesawat superjet pribadi, Bung. Ya, yang memberikan bantuan. Maka jelas dilarang melakukan aktivitas intelijen, dilarang melakukan aktivitas militer, dilarang melakukan aktivitas politik. Itu rumus memang yang harus dilakukan sebuah negara kalau negaranya sedang terdampak bencana. Tujuannya tentu saja bantuan itu sifatnya kemanusiaan, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan strategis negara lain. Nanti tiba-tiba bangunan-bangunan atau apa kok jadi misalnya ciri khas Aceh malah nggak ada, malah jadi ciri khas negara lain. Ciri khas Sumatera Barat dengan rumah gadangnya, malah di sana nanti tidak ada Sumatera Utara yang ciri khas misalnya etnis Batak dengan Melayu, warna Batak, merah, hitam, putih, malah jadi warna lain. Ke Melayu-Melayuan yang dominan warna kuning jadi lain. Ini juga harus kita soroti. Jangan mentang-mentang lu punya duit, lu bisa bangun seenaknya di negara, di daerah bencana. Begitu. Ya, yang kasat mata yang saya juga lihat, Bang, ketika ke Aceh waktu 2004 kan, hari ke-8, kemudian hari kedua gempa Sumbar ya. Itu yang ada di bandara memang kita seperti melihat serbuan alien. Kenapa serbuan alien? Karena banyak sekali pesawat yang gede-gede, besar-besar. Dan itu alutsista. Iya, betul. Dari misalnya pesawat Antonov dari Rusia, dari China dan segala macam. Itu penuh dengan di bandara itu dan orang-orang berseragam militer dan segala macam. Saya seperti melihat film apa tuh dulu Independence Day ya, ketika alien menyerbu. Artinya, ketika bencana terjadi di negara lain,
pasti yang dikirim pertama kali oleh negara yang bersangkutan itu adalah militernya, begitu? Iya, udah pasti. Dan alutsista mereka yang paling canggih. Iya, jadi dia juga sekaligus uji coba alutsistanya, kan sama nih. Kita baru saja membeli alat utama sistem senjata kita, kan. Ya. Misalnya helikopter atau pesawat angkut. Dan ini harus dipahami juga oleh publik. Oh iya ya, ternyata punya manfaat. Pesawat ini bisa mengangkut hingga 30 ton, ya kan? Kan banyak orang-orang di Jakarta ini bantuan-bantuan misalnya untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Tapi bentuknya barang, bukan uang. Mengirimnya juga gimana kan? Ya, ya. Nah, itu makanya kita harus juga mendukung misalnya pembelian alutsista, fungsinya ganda memang. Selain untuk perang, tapi juga untuk masalah-masalah kebencanaan seperti itu. Makanya ketika berhadapan dengan negara asing pada saat sedang ada bencana, ini yang disebut diplomasi dan kerjasama internasional dalam situasi bencana. Nah, jadi negara dapat melakukan diplomasi pertahanan, kerjasama militer, dan ini bersifatnya non tempur, misalnya urusannya logistik, urusannya medis, urusan SAR. Contohnya, kan dalam beberapa kali Indonesia nih misalnya yang memang berada di cincin api karena potensi bencananya besar tuh, Di Jepang ya, seperti Sumatera Barat, ke Aceh begitu. Maka perlu memang latihan-latihan gabungan militer untuk penanganan bencana. Nah, fungsinya dalam keadaan normal ya? Dalam keadaan normal. Okay. Dan karena itu harus difungsikan pada saat ada bencana. Jadi kita perlu juga mengembangkan tentara-tentara teknik, ZENI. Ya? Ini yang membangun jembatan ZENI ya Bang ya? Iya. Itu perlu juga kita membeli atau punya jembatan-jembatan beli itu yang banyak. Karena apa tuh jembatan beli Bang? Jembatan beli itu jembatan yang bisa dipasang dengan sangat cepat dan biasanya untuk kepentingan militer. Misalnya untuk tank ya, untuk supaya tank bisa masuk, alat-alat berat bisa masuk, dan juga kalau dalam kondisi damai ya seperti ini, jembatan runtuh dia bisa bangun. Sekarang kan ada satgas jembatan secara nasional, karena ternyata wilayah kita banyak sungai-sungai yang memang jembatannya tidak memenuhi syarat, dan karena itu kita butuh banyak jembatan bel. Nah, makanya menurut saya perlu ada pertukaran informasi ilmu pengetahuan tentang kebencanaan regional. Regional kenapa? Karena kan potensi seperti tsunami waktu itu bukan melanda Indonesia saja, tapi Malaysia, Thailand, sampai India, dan Sri Lanka, sampai Afrika, Bung. Jadi perlu juga latihan secara regional, terus bantuan alat teknologi tanpa pengerahan pasukan tempur. Tapi yang namanya tentara memang dilatih buat bertempur. Maka tentara apapun dia harus diwaspadai, termasuk tentara asing yang masuk ke Indonesia pada saat bencana. Begitu. Ya, kalau kita amati lagi, ini kan yang dilakukan sekarang itu kan dengan tingkat kewaspadaan setinggi itu. Iya, betul. Karena bencana itu dapat melemahkan stabilitas negara. Tapi kan publik mengatakan rakyat jadi korban, Bang. Betul. Makanya tingkat stabilitas sebuah negara ketika ada bencana itu pasti terganggu. Karena itu pertahanan keamanan negara dalam hal ini berperan menjaga ketertiban sosial. Jelas mengganggu stabilitas. Orang berteriak. Berteriak kenapa misalnya? Bangunan hancur, tidak bisa melakukan apapun. Radar mati, jaringan komunikasi mati, kemudian bandara juga lumpuh. Ya itu kan jelas mengganggu stabilitas nasional. Listrik mati. Belum lagi
kekurangan sandang, pangan, papan kan. Air aja nggak ada. Air aja nggak ada. Nah ini fungsi-fungsi seperti ini, tentara diciptakan di dunia itu untuk kondisi darurat. Makanya betul-betul bencana itu dapat melemahkan, bahkan mengganggu stabilitas negara. Karena itu tadi itu harus bisa menjaga ketertiban sosial. Loh, kalau orang lapar, gimana dia bisa berpikir waras, rasional? Pasti berteriak-teriak. Ada misalnya 80 ton bantuan pangan yang hilang. Hilang misalnya. Ya. Malam itu kan ada perampokan dalam tanda kutip ya. Ya, nah karena itu juga di situ ada konflik horizontal kan. Potensi. Kampung gua dulu dong daripada kampung dia. Kampung gua lebih parah. Nah di sini juga bilang, oke, situ lebih parah, tapi kami nggak makan. Kan mengganggu stabilitas di sini. Kemudian juga, ya itu tadi, menjaga distribusi kebutuhan pokok tetap aman. Jangan, kalau semua misalnya lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok menyumbangkan sendiri tanpa dikoordinasi, nantinya nggak stabil. Yang ini, misalnya Sumatera Barat lebih banyak dari Sumatera Utara. Ya. Atau misalnya Sumatera Utara lebih banyak dari Aceh. Itu kan juga menimbulkan kecemburuan. Biarlah negara kita serahkan. Sehingga kalau ada apa-apa, negara yang bertanggung jawab. Bukan diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk sumbangan. Jangan misalnya di atas 500 juta, ya harus dilaporkan juga, mendaftarkan lembaganya ke Kementerian Sosial supaya tidak ada penyalahgunaan, transparansi, akuntabilitasnya terjaga. Jadi betul-betul ada audit juga ya, harus ada. Jadi ini penting agar bencana tidak berkembang menjadi krisis keamanan nasional. Nanti antar provinsi ribut, antara Aceh, Sumatera, nggak ada bencana aja kemarin. Sempat rebutan 4 pulau itu, belum lagi Sumatera Utara dengan Sumatera Barat, nanti merasa diperlakukan tidak adil. Karena itu betul-betul kerangka hukum kebijakan dasarnya harus ada, sehingga semuanya harus mengacu tentang penanggulangan bencana dan kebijakan pertahanan keamanan negara dalam operasi militer selain perang, yang di mana semua harus paham, semua tindakan harus sesuai dengan hukum nasional dan juga hukum internasionalnya harus dijaga nih. Sehingga kalau bantuan asing ditolak, ya lu jangan marah, karena kan masing-masing negara punya alasan-alasan sendiri mengapa bantuan ditolak, bantuan negara asing yang ditolak ya, tapi badan-badan amal mereka kan diterima akhirnya. Iya, jadi misalnya Bundaran Sabit Merah misalnya mengirim ke sini lewat Muhammadiyah kan bisa kan? Iya bisa, tapi harus juga lapor ke negara, jangan sampai kemudian dia punya proksi di kelompok tertentu. Inilah yang harus dipahami, bahwa bencana harus juga diteropong dari sisi pertahanan keamanan negara supaya tidak ada sangka kita semua terhadap negara misalnya. Karena dari sisi pertahanan keamanan negara, penanganan wilayah itu, penanganan bencana itu bukan hanya soal kemanusiaan semata, tapi di sini ada persoalan kedaulatan negara, ada persoalan stabilitas negara, ada harga diri bangsa juga, begitu Bung. Kalau kita lihat juga ada terjadi bencana seperti di Sri Lanka dulu, dan kemudian di Myanmar juga dulu. Itu kan juga menimbulkan persoalan karena bencana terjadi di wilayah yang juga dominan gerakan separatisnya. Nah, kan juga menjadi persoalan. Iya, betul. Kebetulan Indonesia lagi tidak ada gerakan separatis, tetapi kan juga masyarakat itu kan adalah satu bangunan struktur sosial. Apa yang Abang lihat dari itu? Nah, karena itu soal bantuan asing ya boleh saja, namun tetap menjaga kedaulatan dan juga waspada kepentingannya apa. Ya misalnya di India satu wilayah minoritas, di Myanmar satu wilayah minoritas. Dia pasti berpikir juga, oh ini
khawatir kalau dibantu, nah ini berpotensi memunculkan separatisme. Atau itu memang basisnya Karen misalnya kan? Iya, Yang misalnya memang berperang menghadapi Myanmar, ya. Jangan-jangan nanti bantuannya itu adalah senjata gitu kan. Walaupun misal dilaporkan ini sembako, tapi kan harus diperiksa. Dan kita juga pernah melakukan hal yang sama ketika membantu Afghanistan dulu kan, kita membantu senjata untuk betul. perang kan gitu. Indonesia pernah membantu Pakistan ketika berperang melawan India kan, karena masing-masing punya kepentingan. Jangan-jangan ada yang membantu Aceh. Itu informasi dari siapa tuh, Bang? Kenapa? Itu kan sudah dibuka semuanya. Peristiwa-peristiwa yang sudah lama kan. Di eranya Pak Murdani? Iya, betul. Bagaimana kita bantuan kan semuanya gitu. Kalau Anda baca buku-buku peristiwa-peristiwa intelijen yang sudah dibuka, semuanya begitu. Ya, PRRI misalnya kan. Iya. Ini menjatuhkan apa memang itu senjata-senjata yang sama. Senjata itu modern, ya benar. Ya, makanya nggak boleh juga ada negara dalam negara impor kok kamu. Impor beras di satu pulau misalnya, di pulau sendiri. Di Sabang. Di Sabang atau di Batam atau di mana gitu kan. Apakah benar itu isinya beras? Iya makanya. Jadi perspektif orang dalam pertahanan keamanan negara, mereka dilatih untuk curiga supaya untuk kepentingan negara. Jadi menurut saya dalam kajian pertahanan keamanan negara di negara-negara lain juga gitu. Keputusan pemerintah tetap misalnya menetapkan bencana di Sumatera tidak jadi bencana nasional. Ini yang belum dibuka. Ada alasan apa? Saya kira alasan-alasan pertahanan keamanan negara itu yang saya uraikan itu menjadi pertimbangan-pertimbangan penting bagi dan mungkin tidak perlu negara. Juga disampaikan sekarang ya. Artinya nanti setelah normal barangkali itu akan dijelaskan lagi oleh pusat. Ya, saya kira begini. Penetapan bencana nasional itu sama dengan sinyal terkait dengan sinyal kapasitas negara, Bu. Karena gini, menetapkan satu bencana sebagai status bencana nasional itu implikasinya sangat strategis sekali bagi sebuah bangsa, bukan cuma Indonesia. Itu akan menunjukkan kapasitas negara, kapasitas pemerintah, kapasitas pemimpin sebuah negara. Jadi di situ ada harga diri yang mungkin tidak diungkapkan gitu. Jadi harga diri dan harga saham juga ya? Iya, ini kalau dibuka juga itu kan sama juga membuka keterlibatan internasional secara luas. Oh, kita mau masuk. Ya, contohnya di Gaza dan lain-lain segala macam. Begitu bencana ini memang bencana nasional, semua mau masuk, semua punya kepentingan. Kita ingin ada jalan namanya Jalan Indonesia, Masjid Indonesia, Rumah Sakit Indonesia atau apapun. Ya sama negara-negara lain, akhirnya dia punya sekolah negara ini. Nah, di situ ya membuka ruang keterlibatan internasional yang lebih luas. Ini menurut saya salah satu yang dipertimbangkan oleh sebuah negara, bukan cuma Indonesia juga. Sekaligus kalau dinyatakan sebagai bencana nasional, ini akan menarik perhatian global terhadap kondisi dalam negeri sebuah negara. Jadi semua akan meneropong itu. Jadi dari sudut pertahanan keamanan negara menurut saya, pemerintah bisa memilih tidak menetapkan status nasional untuk menjaga citra ketahanan dan kemampuan negara. Negara masih mampu. Kami belum melemparkan bendera putih gitu. Jadi menunjukkan negara masih mampu mengendalikan situasi sendiri tanpa perlu bantuan asing. Jadi sekaligus mencegah persepsi negara itu lemah. Nanti lemah, baru gitu aja lu minta bantuan asing, lu nggak mampu mengendalikan sendiri. Jadi ada harga diri sebuah bangsa juga yang harus kita pahami. Saya tidak
dalam posisi membenarkan, menyalahkan atau apa, tapi paling tidak saya meneropong dari sisi pertahanan keamanan negara. Oh, kemungkinan alasan-alasannya seperti ini. Jadi begitu, Bung. Apa ini juga bentuk dari warta yang diberikan oleh Presiden Prabowo, dalam tanda kutip, balas dendam ya? Karena beberapa kali Presiden Prabowo menyampaikan kepada dunia dalam beberapa pidato bahwa Indonesia bersedia untuk mengirimkan 20.000 orang tentara ke Palestina, Gaza, mengirimkan ini. Tapi sampai sekarang seperti bertepuk di sebelah tangan dan selalu diblok sama Israel. Apa ini juga yang ingin dikatakan oleh Pak Prabowo? Kita membantu daerah Palestina yang udah jelas-jelas ada genosida di sana, dunia tidak mengizinkan kita. Ini masalah banjir, masa Anda mau masuk ke sini? Apa itu? Ya bisa juga. Perspektif itu bisa juga. Jadi menunjukkan kita bisa membantu, tapi di satu sisi kok kita minta bantuan. Begitu dibuka bahwa ini bencana nasional, global akan melihat, oh dia nggak mampu. Lu jangan mimpi berangkat ke Gaza 20.000 pasukan, kan seperti itu. Jadi ini betul-betul menurut saya ada pengendalian akses asing demi kedaulatan sebuah negara. Jadi apalagi wilayah Sumatera ini kan bisa dibilang Sumatera menangis, 3 provinsi, 52 kabupaten. Memiliki nilai strategis Pulau Sumatera ini. Karena apa? Dekat jalur pelayaran internasional. Masuk gampang tuh. Dari Pantai Barat, dari Selat Malaka. Iya, Selat Malaka kan memiliki sumber daya alam yang penting. Ini kan pulau emas ini kan. Kemudian berdekatan dengan wilayah perbatasan. Sana India, Singapura, Malaysia, kan? Banyak negara. Jadi jika bencana ditetapkan sebagai bencana nasional, menurut saya kekhawatiran pemerintah, apalagi Prabowo dengan background militer, dia khawatir akses LSM melalui proksinya di dalam dulu mereka kan berpesta pora di Aceh ya, dan banyak juga yang korup ya. Iya, kemudian juga militer bisa masuk, lalu lembaga asing bisa meningkatkan perannya, membuat relawan-relawan yang dibayar asing. Kan tidak ada makan siang gratis, Bung. Ketika relawan jadi relawan asing, ini LSM jadi proksi asing. Melakukan kaderisasi, terutama itu. Karena setelah itu kan mereka dibawa juga, dikasih beasiswa, segala macam ya. Nah betul. Jadi yang sekolah-sekolah di luar negeri juga nggak gratis-gratis amat. Kan dikader dulu sejak bencana. Saya ingat, saya lihat itu memang beberapa orang. Paham kan? Ya. Jadi di situ ada risiko pengumpulan data strategis yang dilakukan misalnya melalui relawan di wilayah sosial logistiknya. Dia bisa mencari, oh di sini nikel nih, oh di sini emas nih. Termasuk sampelnya Bang ya? Iya, ini boksit gitu kan. Oke. Kemungkinan apalagi Sumatera kaya betul, bisa dibilang pulau emas. Jadi ya dari perspektif Hankam seperti itu yang harus dipahami publik juga. Dan bantuan asing karena itu betul-betul harus bisa dikontrol secara ketat. Penolakan bukan berarti anti kemanusiaan, tetapi yang harus dipahami adalah pencegahan terhadap ancaman non-militer. Begitu. Kan kita lihat Donald Trump kan juga pada akhirnya kan menghapus yang namanya USAID kan. Iya, artinya betul. Dia tidak lagi melihat itu sebagai satu proksi untuk wilayah karena memang perang sekarang udah berubah. Kan sudah dibuka juga kan? Iya, dulu kerjanya apa di negara itu, fungsinya apa? Kan kebuka sekarang. Iya, betul. Ya kan? Ya, dan banyak jembatan jalan saya lihat itu pakai merek USAID. Nah, pertanyaan publik juga, ini masalah leadership Bang. Masalah kepemimpinan di dalam kebencanaan ini dari segi pertahanan siapa Bang? Komandannya? Ya dari sisi pertahanan sudah pasti Menteri Pertahanan. Makanya kan nyaris tidak ada istirahatnya kalau kita lihat di televisi. Habis ini dia kemana, habis ini kemana, habis ini kemana. Selain memikirkan soal kebencanaan,
pasti ke daerah-daerah rawan. Oh, kok ke Papua terus ya? Kok ke Aceh gitu kan? Karena kan sudah menetapkan 3 wilayah sebagai potensi graviti yang berbahaya. Jakarta, Aceh, Papua. Karena itu betul-betul ancaman non-militer dalam situasi bencana itu juga di dalam doktrin pertahanan modern artinya internasional juga mengadopsi ini semua. Bencana termasuk adalah ancaman non-militer, bencana alam itu. Karena bisa memicu ketidakstabilan, tadi konflik horizontal, dan juga penurunan kepercayaan kepada negara. Ya, ya. Mana? Ini Luar biasa. ini udah 1 bulan hari gitu kan. ke-19. Iya, udah 1 bulan. Jadi pasti kita harus juga memahami kalau ada informasi-informasi, bisa jadi misalnya sebuah negara yang ingin masuk tidak dikasih masuk, dia akan melakukan apa? Disinformasi, Bung. Dan intervensi asing melalui cara apapun dengan tidak menjadi ya itu tadi. Karena itu dengan tidak menjadikan sebuah bencana nasional, diharapkan negara tetap memegang komando tunggal. Jadi bukan ditangani oleh PBB, bukan ditangani oleh kepemimpinan wilayah regional sebuah negara ASEAN mengambil alih misalnya, kan seperti itu. Kan nggak bencana-bencana, sudah ini ditangani secara regional misalnya, nah, seperti itu. Ya, saya waktu ke Aceh itu memang besoknya hari ke-19 kata Pak saya sebut tadi, itu Menko Polkam itu itu 5 hari di sana melakukan koordinasi. Berarti memang dalam situasi non perang, Menko Polkam turun sebagai pengawas dari tukar komandonya benar nih Menteri Pertahanan, Pak ya? Iya. Gimana tuh strukturnya? Iya, karena kan dia punya yang namanya OMSP itu, operasi militer selain perang itu tadi. Ya, termasuk di situ kebencanaan, objek vital nasional. Menggerakkan ini kan, maksud saya menggerakkan alutsista, menggerakkan pasukan, menggerakkan taruna-taruna dari Universitas Pertahanan. Iya kan, itu ada Dewan Pertahanan Nasional, di mana TNI dan Polri ada di situ. Ketua hariannya kan Menteri Pertahanan. Jadi TNI dan Polri bisa bekerja sama supaya TNI dan Polri bisa bekerja sama tanpa tekanan internasional kalau di bawah komandonya itu tadi Menteri Pertahanan. Jadi pemerintah tetap menjaga sebuah daerah bencana tetap dalam kerangka nasional. Kan kita lihat di beberapa medsos minta, kalau kayak begini caranya kita langsung minta bantuan lembaga-lembaga asing. Memang gampang ya. Memang gampang. Kemudian kalau gitu kita mau merdeka isu di Aceh seperti itu. Nah itu apa nggak ada kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak asing untuk menggerogoti, untuk mengacaukan persoalan kedaulatan kita. Karena itu menurut saya kita ini punya pengalaman sejarah, pengalaman historis, belajar dari pengalaman sebelumnya, terutama tsunami Aceh 2004, kemudian bencana yang cukup besar di Sumatera Barat pada tahun 2009. Keterlibatan asing di situ sangat besar, Bu. Misalnya ya, mereka mau mendarat, kita sudah menetapkan kau mendarat di lapangan terbang ini, dia nggak mau, dia maunya ke lapangan terbang yang lain di satu tempat, dia bikin sendiri. Nah, karena korps seninya kan bisa membuat lapangan terbang, Bu. Nah itu berarti dia punya kepentingan. Apalagi kapal-kapal perang mereka ya? Iya betul. Jadi mereka banyak juga mengambil keuntungan keuntungan kemanusiaan, tetapi juga mereka mengambil akses luar negeri. Jadi memetakan, oh ini di sini ada ini. Nikel nih nikel kan muncul ketika habis bencana di Sulawesi Tengah kan.
ya Oh kan? iya iya Nah, iya iya. seperti itu. Betul betul. Siapa yang memanfaatkan kan Sebelumnya gitu. belum ada. Ya. Nah, sama dengan gelondongan kayu-kayu segala macam, kekayaan alam kita dilarikannya kemana kira-kira? Ya negara paling dekat. Yang paling mudah kemana? Singapura. Iya, terus kemana lagi? Ke Cina. Itu agak jauh. Agak jauh. Iya. Ke Malaysia. Iya. Oh iya iya. Jadi gelondongan ini kan nggak bisa ditampung sama pabrik-pabrik Iya, katakanlah misalnya. galangan kapal kita, Iya, pabrik segala kayu macam. kita, Iya. itu kan dikirim ke negara-negara udah siap dengan infrastruktur Iya, paling mudah kan. pabrik-pabriknya ya. Iya, jadi semuanya juga harus dipikirkan. Oh, berarti asing juga punya kepentingan. Kita bukan menuduh. Karena kayu-kayu ini kan ada di Mentawai sekarang, ada di Betul. Nias, segala macam banyak sekali. Dan itu bagus-bagus. Betul. Jadi memang akses luas personil asing itu masuknya agenda politik dan intelijen itu harus diawasi secara strategis oleh kita supaya pengalaman Aceh waktu itu di 2004 pemerintah harus jadi lebih berhati-hati lagi karena banyak catatan-catatan yang ini bisa kita pelajari bagaimana asing memanfaatkan akses di situ untuk kepentingan. Oh, jadi dia udah bisa memetakan. Oh, di laut ini sumber kekayaan ini ada di sini. Oh, di gunung ini dan segala macam. Bukit Barisan itu Suwarna Dwi itu. Yang saya bayangkan yang saya imajinasikan ini kan ada banyak kayu nih terdampar di pulau-pulau di Nias ya, di Mentawai dan segala macam. Lalu ada kapal atas nama kapal bencana masuk segala macam. Itu nggak perlu mereka harus melihat dulu nikel atau segala macam nih mineral. Kayu itu aja kan mereka bisa giring bang dengan tali. Iya, mereka bawa lagi. Iya. Kan nggak ada yang bisa awasin karena mereka punya kapal yang bagus-bagus. Iya. Itu maksudnya. Iya, misalnya ya sekarang. Mereka bisa ambil ya. Iya. Bisa rampok kayu-kayu yang bagus-bagus itu. Semua mengerahkan daya upaya militer itu ke 3 pulau ini kan, 3 provinsi maksud saya. Jadi jangan sampai. Tapi kayu-kayunya udah di seluruh Sumatera bang ya. Jangan sampai itu lengah gitu kan. Makanya diplomasi dan politik keamanan itu bisa menolak atau membatasi bantuan asing karena berfungsi untuk tadi menjaga posisi tawar kita. Menjaga posisi tawar diplomatik kita terhadap negara lain, menghindari ketergantungan juga. Ketergantungan terhadap pihak asing. Terus juga ini menerapkan prinsip non-intervensi. Nah itu kita harus tegas di situ karena negara ingin menunjukkan kami terbuka terhadap bantuan, tetapi kami tetap berdaulat penuh terhadap wilayah negara kami, begitu. Tetapi kan ada bahasa komunikasi yang agak kurang elok ya. Contohnya dari Mendagri. Iya. Ketika dia mengatakan cuma berapa ringgit dan itu memunculkan kontroversi. Apa abang lihat dari sisi ini? Apakah memang itu bahasa yang memang sengaja dibangun supaya asing itu benar-benar merah telinganya? Kalau pakai bahasa komunikasi yang normal, pakai adab, etika dan segala macam, mungkin mereka nggak ngerti. Jadi supaya mereka mengerti, pakai bahasa seperti itu. Apa begitu bang? Ya saya kira ini persoalan komunikasi publik pejabat kita. Ya tentu Tito punya alasan, tapi sebaiknya kan bekas Menteri Malaysia kan memberi contoh. Presiden Soeharto diberi bantuan apa, terima kasih gitu ya. Ya mungkin karakter Jawa tidak muncul pada diri Tito Karnavian di dalam kasus ini. Orang Melayu ya, yang dengar juga orang Melayu. Iya kan? Jadi dia hanya melihat dari pernyataan eksplisit. Tapi kan kalau Pak Harto kan, terima kasih. Orang Melayu sama orang Melayu kerisnya di depan bang ya, bukan di belakang. Jadi ya komunikator kita banyak yang seperti itu ya. Iya, jadi menurut saya ini persoalan komunikasi publik yang harusnya ya masa orang bantu nggak dikasih gitu, negara lain bantu ya, tapi memang harus ada menurut saya juru bicara ya, sehingga semuanya sama
dan tidak menyinggung perasaan negara lain. Tapi yang jelas menurut saya negara pasti punya tujuan menjaga stabilitas nasional, kendali negara atas wilayah krisis sebuah provinsi yang terdampak itu juga tetap bisa dipegang karena bencana ini bukan hanya masalah alam tapi ada risiko-risiko keamanan negara yang harus dijaga oleh aparat kita begitu. Oke, pertanyaan terakhir Bang. Iya. Apa yang Abang lihat misalnya dengan kepemimpinan dulu Doni Monardo, Pak, ketika juga menangani bencana dibanding dengan para dalam tanda kutip para jenderal yang sekarang terlibat di dalam proses perencanaan ini, penanganan bencana ini? Yang menarik figur almarhum Doni Monardo itu kan sejak mayor identik dengan tentara lingkungan. Karena dia selalu menanam pohon gitu kan. Di tiap kesatuan di mana dia berada. Ya misalnya di dekat Bandara Sultan Hasanuddin, ketika dia pernah menjadi komandan brigade di sana, di Kopassus juga, di manapun dia ada, dia identik dengan tentara yang selalu memperhatikan situasi alam. Dia selalu menanam pohon. Jadi ini untuk mencegah erosi, ini untuk mencegah bencana. Sehingga dia ngomong itu karena sudah ada modal sosial dari dulu. Oh memang dia identik dengan tentara yang sangat peduli tentang lingkungan hidup. Dan dia selalu hadir duluan. Kalau perlu dia mungkin kalau almarhum Doni Monardo ada, mungkin dia sekarang tidurnya kalau nggak di bergantian tuh di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Di tenda ya? Di tenda pasti. Tenda pasukan ya? Iya, jadi memang seorang pejabat juga bukan cuma omongan doang, tapi dia harus juga menyatu dengan lumpur bencana sehingga ini kerja. Menurut saya pejabat-pejabat termasuk elit militer ya harus menyatu juga dengan prajuritnya. Misalnya dia naik truk ya bersama prajuritnya. Dia naik motor trail, dia pakaiannya pakaian lapangan berlumpur gitu ya, tapi bukan dijadikan sebuah pencitraan seperti seseorang itulah yang tiba-tiba menggendong beras gitu. Kalau itu kan dengan baju putih lagi kan? Iya, itu kan pencitraan. Jangan sampai bencana dijadikan wilayah pencitraan dan juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Artinya Abang ingin melihat bahwa di dalam pendidikan militer ke depan, di Universitas Pertahanan, bahkan di retreat pejabat, itu ada khusus kurikulum kebencanaan ini, Bang. Artinya retreatnya mereka harus masuk ke lumpur ya? Oh iya dong, harus menurut saya. Jadi mereka harus menyatu, dia harus pakai sepatu lapangan, dia bukan kemudian foto di dalam pesawat, pakai pakaian militer ya. Kemudian aku turun, tapi besoknya udah di Jakarta. Seperti itu jangan. Jadi harus betul-betul dia di wilayah bencana. Saya tahulah kira-kira orang yang melakukan pencitraan karena lama saya di daerah bencana baik di Aceh, Nias, kemudian juga Sibolga dan Sumatera Barat, NTB, lain-lain. Hampir daerah bencana pada saat menjadi wartawan saya masuk ke situ. Jadi tahulah siapa pejabat yang pencitraan doang, yang kerja nyata misalnya. Dulu saya salut dengan seorang Bahtiar Kamzah misalnya pada saat menjadi Menteri Sosial, betul-betul di lapangan dia pakai pakaian lapangan, tidur di tenda, bawa ransel gitu, tidak dibawa oleh anak buahnya, berhari-hari di situ. Dan ini kita tidak lihat, tidak banyak melihat elit-elit atau menteri-menteri di lokasi bencana. Taunya ada di Jakarta dan lain-lain. Menurut saya contoh nyata bukan sekedar omongan doang. Oke, terima kasih Bang.
Sobat Madilog, bencana, penanganan bencana itu adalah bagian dari pertahanan, strategi pertahanan. Tapi kami mungkin sekali lagi memberikan perspektif bahwa ini bukan masalah kami harus berpihak ke kanan atau ke kiri, tapi memberikan satu perspektif yang mungkin terlihat agak berbeda dengan kawan-kawan, tetapi perspektif ini harus dijelaskan karena mungkin negara sendiri kekurangan narator untuk menjelaskan apa yang mereka kerjakan, dan Bang Ginting yang mampu untuk menjelaskan itu. Sampai berjumpa lagi dalam edisi berikutnya, dan tapi sebelum itu kami dari Madilog, saya dengan Bang Ginting mengucapkan selamat Natal bagi kawan-kawan yang menjalankan, dan selamat tahun baru juga. Merry Christmas. Sampai jumpa.